Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Tetap semangat dan tetap sehat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini, Ibu akan sampaikan lewat video. Simak dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab pertama dalam pelajaran kemuhammadiyahan, yaitu tentang tapak suci putra Muhammadiyah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak yang pertama itu dapat mengetahui bahwa tapak suci itu adalah sebagai salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Kemudian anak-anak juga dapat mengetahui sejarah daripada berdirinya tapak suci. Tapak suci sebagai organisasi otonom. Yang pertama adalah pengertian daripada organisasi otonom atau ortom. Biasa kita kenal organisasi otonom itu dengan sebutan ortom. Ortom itu adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom. Anak-anak, di Muhammadiyah ya, ada beberapa organisasi otonom. Ada yang tahu di antara kalian apa saja yang termasuk organisasi otonom di Muhammadiyah? Ya, ini adalah daftar ya, contoh-contoh daripada organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama adalah Aisyah ya. Aisyah ini adalah organisasi otonom di bawah Muhammadiyah yang mempunyai kewenangan khusus. Ini khusus untuk ibu-ibu ya. Kemudian ada yang kedua Pemuda Muhammadiyah atau PM. Yang ketiga ini Nasihatul Aisyah atau Nasi'ah ya, disingkat dengan NA. Kemudian yang keempat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Yang kelima Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nanti kalian kalau di SMP ya tingkat lanjutan akan ikut ya, akan ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang keenam itu Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau TS ya. Tentu anak-anak sudah pernah mengikuti ya latihan TS ini. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ya segera berakhir supaya kita dapat kembali mengikuti latihan Tapak Suci. Kemudian yang ketujuh adalah Hizbul Waton atau HW ya. Ini adalah contoh-contoh atau bagian daripada organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah ya. Selanjutnya pengertian tapak suci, karena hari ini adalah pembelajaran kita tentang tapak suci. Anak-anak, tapak suci ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa mengajarkan ajaran Islam yang memiliki maksud dan tujuan membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia. Jadi anak-anak kalau mengikuti tapak suci ini diharapkan memiliki kepribadian dan karakter mulia. Selain itu, ya tapak suci ini adalah seni bela diri khusus ya, ciri khas daripada Muhammadiyah. Walaupun ada sekolah-sekolah yang tidak di Muhammadiyah juga mengadakan ya seni bela diri dari tapak suci ini. Kemudian pentingnya kesehatan. Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan jasmani kita maupun rohani kita ya. Kesehatan jasmani kita maupun kesehatan rohani kita ya. Hal ini kita dapat mencontoh bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita umatnya untuk senantiasa berolahraga ya, supaya badan kita bisa menjadi sehat.
Apa saja olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Ada yang tahu nah? Ya, olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah berenang. Ada yang senang berenang? Iya, tuh yang di belakang nunjuk ya, senang berenang. Memang sangat bermanfaat olahraga renang ini nak ya. Kemudian memanah ya, lalu berlari ya, kemudian berkuda dan bergulat ya, atau seni bela diri. Tapi bukan untuk berkelahi dengan teman ya. Bergulat ini tujuannya untuk mempertahankan diri, membela diri juga untuk kesehatan daripada tubuh kita ya. Kemudian Rasulullah ini dikisahkan pernah bergulat loh nak. Dengan siapa? Itu dengan seorang yang bernama Rukanah ya. Rukanah bin Abdul Yazid. Ya, siapa Rukanah itu? Ada yang pernah mendengar ceritanya, mendengar kisahnya? Ya. Rukanah ini adalah seorang pemimpin Arab yang sangat terkenal dengan kekuatannya ya, dan badannya yang kekar dan besar. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sehat dan orang yang kuat ya. Kalau Rasulullah tidak sehat, tidak kuat, tidak mungkin beliau sanggup merawan daripada Rukanah ini. Pernah dikisahkan sampai 3 kali Rukanah kalah oleh Rasulullah ya. Sampai Rukanah penasaran apa sih yang menyebabkan dia bisa dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, anak-anak di dalam hadis ya itu ada tentang yang menjelaskan tentang pentingnya mukmin yang kuat ya. Yuk bacakan, kalian dengarkan ya hadisnya. Begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun ihris ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka say'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan ya taftahu amala syaitan. Rawahul Muslim. Apa artinya? Kira-kira hadis yang Ibu bacakan tadi artinya adalah ini dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai, wa ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah ya. Dan pada keduanya ada kebaikan. Artinya kita anak-anak harus berusaha menjadi seorang mukmin yang kuat. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun mungkin bagaimana Bu kalau saya ini sakit, lemah ya. Jangan berkecil hati, Allah juga tetap sayang. Hanya saja hadis ini menekankan kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang kuat supaya kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau kita misalnya tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi kalau kita mendapat musibah atau apa katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya
itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian anak-anak, pelajaran kita selanjutnya adalah mengenai sejarah tapak suci. Ya. Tapak suci ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Juli 1963 Masehi. Ingat ya, didirikan di mana, Nak? Ya, di Yogyakarta. Kapan? Tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Juli 1963 Masehi, ya. Nah, pada tahun 1921 ya, ada dua kakak beradik yaitu bernama Ahmad Dimyati dan M Wahib ya, atau dikenal dengan Adimyati dan M Wahib. Itu mereka belajar pencak silat kepada Kiai Haji Busro Suhada di Banjarnegara. Kemudian atas perintah sang guru, kedua kakak beradik tadi, Adimyati dan siapa nak tadi? Oh ya, M Wahib ya. Adimyati dan M Wahib ini ya mengembara. Ya, untuk apa tujuannya mengembara? Untuk memperdalam ilmu bela diri dan ilmu agama, sekaligus untuk berdakwah ya, menyebarkan, mengajarkan ajaran Islam. Kemudian pada tahun 1925 ini atas restu dari sang guru. Masih ingat tadi siapa gurunya dari Dimyati dan M Wahib? Ya, Kiai Haji Busro Suhada, betul. Jangan ragu-ragu nak. Kalau tahu jangan ragu-ragu ya, sebutkan saja. Nah, atas restu sang guru, ya, dua kakak beradik ini mendirikan sebuah perguruan yang dikenal dengan nama Cikauman. Nah, murid-murid dari perguruan Cikauman ini ikut mengangkat senjata, mengusir penjajah, dan merebut kemerdekaan. Dan pada saat mereka merebut kemerdekaan ini, banyak di antara murid-murid dari perguruan Cikauman ini yang gugur sebagai syuhada ketika melawan penjajah Belanda. Ya, ingat 1925 itu Indonesia belum merdeka. Tahun berapa nak Indonesia merdeka? Iya betul sekali, tahun 1945. Bulan apa yo? Agustus, pas bulan ini ya nak, 17 Agustus nanti kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk kelangsungan dari perguruan Cikauman tadi ya, yang didirikan tahun 1925 itu, maka didirikanlah perguruan Tapak Suci pada tahun 1963 yang berpusat di Kauman atau Yogyakarta. Jadi Cikauman ini adalah cikal bakal daripada berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah ya. Nah, Tapak Suci ini mempunyai moto ya atau semboyan. Apa semboyannya? Nah, ini ya, kalian ingatkan. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ya, jadi yang sangat penting ya anak-anak untuk ada di dalam diri kita adalah iman dan akhlak kita. Tidak berguna kita kuat ya, badan sehat tapi kita tidak beriman kepada Allah. Jadi kita harus iman kita harus kuat ya, akhlak kita juga harus bagus ya. Kemudian untuk kita dapat memahami ya, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, mengingat-ingat kembali, anak-anak dapat mengerjakan latihan soal ya. Ini lihat latihan soalnya, perhatikan ya. Yang pertama ya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan organisasi otonom atau ortom? Yang kedua, tuliskan 7 organisasi otonom atau ortom Muhammadiyah. Tadi sudah Ibu ajarkan ya, masih ingat? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau tidak ingat diulang-ulang di videonya, biar bisa menjawab pertanyaan. Kemudian, tuliskan olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih ingat ya?
Kemudian yang keempat, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, yang kelima, tuliskan moto atau semboyan dari Tapak Suci. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpul minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.